underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, masa berunjuk rasa di sejumlah daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Mereka menyampaikan sederet aspirasi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? 1 Mei, First of May, itu kalau dulu First of May di Indonesia itu sangat di dunia ya, sangat terkenal karena ada lagu yang judulnya First of May, ya, yang nyanyi grup terkenal juga The Bee Gees ya. Cuman syairnya kok rasanya nggak seperti yang kejadian sekarang ini. Isinya sangat berbeda dengan persepsi orang 1 Mei ya. 1 Mei itu kan kita libur, si dunia libur, itu karena sebagai Hari Buruh Internasional. Lah bedanya ini kalau Hari Buruh di dunia itu disambut dengan sukacita. Hari libur, semua berlibur, semua berdharma wisata, semua pesta gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia, kalau setiap tahunnya, kalau menjelang Hari Buruh, tanggal 1 Mei, itu malah jadi stres. Ya, karena apa? Ya, you tahu kan? Ya, sebelum tanggal 1 Mei kemarin, banyak yang beredar viral kan? Betul. Bahwa hati-hati, besok ada demo. Kalau nggak ada kepentingannya, jangan pergi kemana-mana. Ya, karena demo buruh ya. Nah juga dari pihak kepolisian sudah juga mengeluarkan berita untuk mengamankan ibu kota ini, yang besok akan dipindahkan ibu kotanya ya. Tapi yang sekarang artinya di Jakarta. Itu sudah disiapkan 4.000 ya, kurang lebih 4.000 personel polisi untuk mengamankan hari 1 Mei, Hari Buruh ini. Betul. Apa yang terjadi? Karena memang buruh itu diorganisasi oleh federasi apa gitu untuk melakukan demo, menuntut. Jadi setiap tahun itu tuntutannya ya adanya demo itu cuma menuntut bahwa dia punya kesejahteraan kurang bagus. Nah, kalau kita mau lihat secara internasional, itu kesejahteraan buruh di Indonesia itu UMR-nya itu lebih tinggi dari Kamboja, lebih tinggi dari Vietnam. Itu sebetulnya udah artinya yang namanya relatif kan. Kalau dibandingkan di Afrika ya mungkin juga di Afrika lebih rendah ya. Oke. Terus sebetulnya buruh itu, maaf ya, semua orang itu sebetulnya buruh kok. Ya, pengusaha itu ya buruhnya pemerintah kan, karena dia harus bayar pajak juga sama pemerintah ya, bekerja untuk kepentingan pemerintah. Bahkan pemain-pemain profesional badminton sekarang ini yang tiap tahun tuh turnamennya ada 30 kali atau berapa, maupun pemain-pemain tenis ATP atau WTA untuk perempuan yang tiap tahunnya itu kompetisinya itu 20 kali misalnya, itu juga buruhnya ATP, buruhnya WTA. Karena dia main sebagai pemain tenis agar supaya ditonton banyak orang. Nah, kalau yang nonton banyak orang, iklan televisi banyak, itu yang menghasilkan duit untuk ATP. Nah, kalau nggak ada pemain tenisnya, apakah ATP dapat duit? Nggak dapat duit. Jadi yang status pemain tenis itu atau pemain badminton sekarang ini kan buruhnya. WBF untuk badminton, ATP untuk tenis lagi kan. Ya, jadi sebetulnya yang mbak gini loh, demo ya demo, tapi jangan kelihatannya yang dituntut itu haknya melulu, tapi kewajibannya itu nggak pernah diomongkan. Ya, mestinya sekarang ini misalnya ya, productivity buruh di Indonesia itu di negara ASEAN itu kalau nggak salah itu nomor 7 atau nomor 8. Artinya jam kerja yang sama, tapi hasil produksinya yang dihasilkan buruh-buruh Indonesia itu lebih kecil dibandingkan Singapura, dibandingkan Thailand, dibandingkan Filipina, macam-macam, berarti di bawah. Mestinya
Hari Buruh ini justru nuntutnya itu jangan melulu. Masa sekarang yang dituntut ya. Satu, undang-undang Omnibus Law itu harus dihapus. Betul. Ya, padahal pemerintah mikirkan ini itu sebetulnya untuk kepentingan negara. Jadi artinya kalau mau maju bersama itu kan harus sifatnya itu harus saling memberi. Ya, ya. Bukan saling nuntut. Kalau nuntut repot. Ya. Ya harus memberi. Jadi pemerintah memberi, kaum buruh memberi, nanti negara akan maju. Ya jangan buruh minta gajinya segede langit, pengusaha minta gajinya serendah mungkin supaya untungnya banyak. Lah ora bisa. Maka pemerintah di tengah, jalan tengah, saling memberi. Itu. Ya terus nomor 2, Omnibus Law itu juga udah dipikirkan dengan baik kok. Ya demi negara, karena salah satu unsur kenapa kok Indonesia itu investasi yang dari luar masuknya tuh sedikit. Ya setelah diselidiki pakai macam-macam, pakai konsultan ya. Itu ternyata bahwa ada banyak yang harus dirubah dalam undang-undang itu. Ya jadi makanya diciptakan Omnibus Law. Ya kita percayalah sama pemerintah ya. Nah terus juga sekarang yang dituntut ini apa? Kemitraan atau outsourcing. Outsourcing nggak boleh, lah nggak bisa. Outsourcing ini adalah satu hal yang sudah terjadi umum di dunia. Indonesia nggak mau, artinya kaum buruhnya ya. Lah ini kan jadi susah. Jadi jangan mau buruh itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain agar ini jangan terjadi. Ya. Juga sekarang ada satu kemitraan. Kemitraan harus ada perlindungan, jaminan macam-macam dari pengusaha induknya. Nah, kemitraan tuh namanya kemitraan tuh partner, bukan buruh sama majikan. Ini masa dibalik bahwa kemitraan juga harus seperti ini. Jadi seolah-olah betul-betul membela kepentingan orang banyak. Ya. Nah, mestinya demo itu kalau memang federasi buruh yang oke, ya sekarang juga udah oke lah ya. Tapi yang lebih oke lagi itu justru membawa pemerintah melakukan training bagaimana yang buta huruf, guru buruh itu yang banyak buta huruf itu supaya melek huruf. Ya banyak buruh-buruh yang kurang terampil, dilakukanlah latihan-latihan supaya lebih terampil. Ya buruh-buruh yang masih mempunyai kurang pengetahuan macam-macam karena sekarang digital. Betul. Ya berarti harus berubah ke digital, itu harus dilatih. Jadi jangan cuma nuntut, tapi nuntutlah yang bagaimana supaya produktivitas dari sebuah lembaga perusahaan itu bisa lebih maju. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi jangan tiap tahun itu masyarakat dibuat stres kok, demo nanti bisa rusuh, bisa begini, polisi ngerahkan 4.000 orang, seluruh Indonesia dihimbau demo semua. Nah ini tuh terus pertanyaannya itu adalah ada judul film dulu yang dulu disutradarai Wim Umboh itu kan, apa yang kau cari Pak Lupi? Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.